Guru honorer asal Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, menyampaikan curahan hatinya kepada anggota DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kota Cilegon, Ratu Amalia Hayani, terkait gajinya yang tidak dibayarkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Keluhan itu disampaikan Badiah, guru honorer Kota Cilegon, saat menghadiri kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 yang digelar di lingkungan Gunung Watu, RT 04 RW 01, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, pada Jumat 14 Februari 2025. Badiah mengatakan sejak Oktober 2024 hingga awal tahun 2025 ini, Pemkot Cilegon belum membayarkan gaji kepada para guru honorer di Cilegon termasuk kepada dirinya. Menurut Badiah, sejak puluhan tahun bekerja sebagai guru honorer, dirinya belum pernah mengalami kondisi seperti ini dan baru kali terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan lantaran perekonomian masyarakat secara umum sedang mengalami penurunan. Oleh karena itu, Badiah memohon kepada Ratu Amalia yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar untuk membantu mengkomunikasikan penyelesaian masalah tersebut kepada Wali Kota Cilegon terpilih Robinsar yang diusung Partai Golkar. Sebab menurut Badiah, peran serta guru honorer sangat dibutuhkan dalam rangka mendidik dan mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa. Sehingga sudah semestinya pemerintah daerah membayarkan gaji mereka tanpa ada tunggakan, bahkan bila perlu gajinya ditingkatkan. Saya adalah salah seorang guru honorer, bukan horor ya Bu, guru honorer di madrasah yang ada di lingkungan Gunung Watu. Perkenalkan Bu, nama saya cukup singkat, Badiah, ibu pemberian orang tua saya, semoga berkah. Dan yang membuat saya lagi galau Bu, guru honorer saat ini sedang galau karena honornya agak keluar. Sementara kehidupan terus berjalan. Sementara itu merupakan istilahnya mata pencaharian saya sebagai guru sekaligus pendidik di madrasah lingkungan Gunung Watu. Nah, semoga untuk tahun 2025 ini Bapak Wali Kota yang baru, Bapak Haji Robinsar, tidak pernah menunggak lagi untuk memperkenalkan ya Bu ya. Karena yang kami dapatkan itu juga untuk pendidikan anak Bu. Kan ke belakang Bu, dari bulan Oktober, November, Desember, honornya nggak keluar. Menanggapi curhat guru honorer tersebut, Ratu Amalia yang menjabat anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Wali Kota Cilegon terpilih Robinsar agar setelah dilantik nanti bisa memprioritaskan penyelesaian masalah gaji guru honorer dalam program 100 hari kerja Wali Kota. Amalia berharap agar masalah tersebut segera mendapat solusi yang terbaik dan semoga ke depan tidak terjadi lagi tunggakan atau penundaan pembayaran gaji guru honorer di Kota Cilegon. Guru honorer, karena horor kenapa gajinya nggak keluar honornya. Jadi memang permasalahan ini sudah kemarin juga pada saat saya reses sudah ada menyampaikan bahwa guru honor yang sekarang itu belum keluar honornya. Insya Allah yang akan kita sampaikan dan ini ada kebijakannya pemerintah Kota Cilegon ya. Kita akan sampaikan supaya ke depan tidak terjadi lagi penunggakan pembayaran honor guru ya. Kenapa? Karena menunggak sebulan saja setiap guru itu pasti punya kebutuhan ya. Gajinya tidak seberapa, ditunggak lagi akhirnya nambah banyak hutangnya. Kita tidak berharap itu terjadi.
Betul benar ya. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak terjadi penolakan guru honor guru dan insya Allah ini akan disampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon tetap tidak terjadi dan pasti juga ada kenaikan ya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Kita doakan mudah-mudahan pemerintahnya pendapatan dari PAD naik. Ya kalau tidak PAD naik ini bisa memberikan tambahan kenaikan guru honor. Seperti honornya gagal lagi gitu ya. Jadi itu ya Ibu ya. Insya Allah kita doakan bersama-sama wali kota yang baru bisa punya kemampuan untuk untuk kenaikan PAD-nya sehingga masyarakat tidak terjadi merasakan hal yang seperti yang sekarang dirasakan lagi. Selain masalah gaji guru honorer, sejumlah aspirasi lain juga disampaikan perwakilan warga yang hadir dalam reses tersebut. Di antaranya terkait keluhan ketenaga kerjaan, sarana fasilitas umum, taman bermain anak, biaya kuliah gratis, dan penanganan banjir akibat tidak adanya saluran drainase di lingkungan warga. Ahmad Rauf, warga lingkungan Gunung Watu, menyampaikan keluhannya tentang minimnya perhatian industri dalam membantu mengurangi angka pengangguran. Menurut Rauf, kepedulian perusahaan industri di Cilegon dalam penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim. Rauf mengungkapkan setidaknya ada 24 industri besar di wilayah Kecamatan Grogol. Salah satunya adalah PT Lotte Chemical. Namun menurutnya penyerapan tenaga kerja lokalnya masih tergolong kecil. Justru yang direkrut lebih banyak tenaga kerja dari luar daerah. Untuk itu Rauf berharap DPRD Provinsi Banten bisa membuat kebijakan peraturan yang mengharuskan setiap perusahaan menyerap tenaga kerja lokal minimal 50% dari kuota yang dibutuhkan. Terkait dengan permasalahan sosial, Bu. Ini terkait dengan masalah pengangguran. Jadi kota Cilegon khususnya di Kecamatan Grogol ini memang industri beras. Jadi semuanya pekerja yang memang bermodalkan pekerja tenaga kerja asing, Bu. Mereka itu rata-rata dari pemodal yang memang perusahaan asing. Tetapi ini sangat miris dan sangat menyedihkan. Di Lotte, khususnya kemarin yang memang akhirnya kami pun ikut andil dalam aksi demo di Lotte, ternyata memang pemerintah pusat itu tidak mengintervensi terkait dengan masalah perekrutan di Lotte. Dan harus bagaimana kita masyarakat Kota Sari ini, dan khususnya memang 2 kelurahan termasuk Grogol dan 1 kecamatan, jadi 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Grogol. Artinya di kota saya sendiri ada 24 industri sebetulnya. Tetapi penyerapannya, alhamdulillah, itu rata-rata memang kebanyakan dari luar. Keterbatasan kami dari lembaga pemberdayaan masyarakat LPM ini memang akses kami terlalu artinya jauh dari sebuah harapan, karena memang kami berharap ada satu rekomendasi sebetulnya dari pihak pemerintah, dalam hal ini mungkin kelurahan, kecamatan, bahkan dari kota sendiri. Artinya mungkin kayak itu tadi, zonasi. Berharap seperti zonasi. Artinya bila Kota Sari ketika zonasinya kota ada pabrik Kota Sari, ya Kota Sari yang bekerja. Minimal paling tidak dari persentase kita bisa 7 atau 50% paling tidak. Terkait aspirasi tersebut, Amalia menjawab bahwa setiap tahun pemerintah Provinsi Banten mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Banten. Namun sepertinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan industri. Maka dari itu, lanjut Amalia, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah agar program pelatihan keterampilan ini masuk dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Sehingga program pelatihan keterampilan yang nantinya akan dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan dunia industri.
Itu adalah terkait dari Bapak Laut itu ada tentang pengangguran, ya. Kemudian juga pemberdayaan, ya. Pertama yaitu adalah terkait pemberdayaan, kemudian yang kedua yaitu adalah permasalahan tentang pengangguran, kemudian juga tentang pelatihan. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang pelatihan itu setiap tahunnya memang ada pelatihan, tetapi memang seperti yang tadi disampaikan, karena pelatihan ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelatihan ini kadang banyak tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah ini makanya adalah fungsinya reses. Nah, fungsinya reses itu adalah salah satu untuk menyerap aspirasi masyarakat bahwa kebutuhan masyarakat itu apa saja, ya. Permasalahannya apa yang menjadi salah satunya adalah pengangguran. Jadi mudah-mudahan setelah ada reses ini kita akan catat aspirasinya untuk kita berikan masukan kepada untuk masuk dalam rancangan kerja pemerintah daerah, baik itu nanti daerah provinsi Banten maupun daerah Kota Cilegon. Supaya apa? Supaya jadi masukan bahwa ketika membuat program itu adalah sesuai yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai buat program tadi asing lagi ternyata di Cilegon harus adem, ya. Ini nggak perlu AC. Kita hanya pelatihannya nggak pakai. Yang kita butuhkan adalah sekarang pelatihan untuk operator forklift. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon yang membutuhkan ketika kita masuk lamaran, ditanyakan skillnya, nggak punya skill, akhirnya ditolak. Ini kan biasa alasan-alasan klasik yang memang sering disampaikan oleh perusahaan ketika tidak mau menerima, yaitu adalah karena memang tidak mempunyai kemampuan maupun skill masyarakatnya. Maka ke depan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian kita semua bahwa butuh pelatihan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, sehingga nanti pada saat masuk dia punya skillnya, punya apa standar kompetensinya, ada suratnya, ya, sertifikatnya, sehingga kalau ada sertifikat itu adalah bukti bahwa seseorang tersebut si tersebut adalah sudah memiliki kompetensi dan bisa menjalankan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut.